أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah hajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa sehat, al-afiyah, yaitu as-sihah at-tammah, kesehatan yang sempurna yang tidak kekurangan satupun juga dari kenikmatan sehat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat berupa al-faragh, yaitu waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, menuntun jalan kita untuk duduk di majelis ilmu untuk mempelajari yang berkaitan tentang agama kita, dan terkhusus persiapan bulan Ramadan. Sebagaimana sudah diumumkan, kita akan membahas ada tipe-tipe manusia yang ada di bulan Ramadan. Pembahasan kita kali ini sebenarnya berkaitan tentang syarat sahnya puasa. Bahwasanya puasa Ramadan, syarat sahnya puasa Ramadan, seseorang diwajibkan untuk puasa Ramadan jika memenuhi 6 syarat. Yang dari 6 syarat tersebut akan terpecah menjadi kriteria-kriteria manusia yang ada dalam Ramadan. Yang akan kita sebutkan ada sekitar 10 ya. Dari 6 syarat tersebut ada kurang lebih kita akan sebutkan 10 tipe manusia yang ada dalam bulan Ramadan. Apa saja syarat sah puasa itu? Yang disebutkan oleh para ulama ada 6. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah mukim, tidak sedang safar. Yang kelima al-qadir, mampu berpuasa. Dan yang keenam as-salim minal mawani, yaitu tidak ada penghalang untuk melakukan puasa. Dari 6 syarat sah puasa ini kita akan sebutkan 10 macam-macam manusia atau tipe-tipe manusia dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah muslim. Ketika dia seorang muslim, maka dia wajib untuk berpuasa Ramadan. Dan terkumpul 6 syarat ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam majalis Syahri Ramadan, beliau mengatakan jika terkumpul 6 syarat ini pada seseorang, maka dia wajib berpuasa adaan liwaktihi, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, tidak boleh ditunda, tidak boleh diundur, tidak ada alasan karena ini dan itu. Jika dia muslim, akil, balik, mukim, qadir, wasalim minal mawani, ada 6 syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Dia wajib berpuasa di bulan Ramadan tepat pada waktunya, tidak boleh diundur, tidak boleh ditunda, tidak ada alasan. Kalau ada alasan, misalnya Ustadz saya kan kerja kuli Ustadz,
Kerja kuli berat Ustaz, capek, panas. Maka kita tinggal bicarakan saja dengan bos, bulan Ramadan nih, ada keringanan nggak bekerjanya? Dan saya mau puasa, kan begitu ya. Kalau misalnya bosnya faham mengerti, alhamdulillah diberikan keringanan. Dan Allah Subhanahu wa taala Rahim di bulan puasa. Allah saja Rahim, kenapa kok manusia tidak bisa Rahim? Memberikan keringanan kepada saudara sendiri sama kaum muslimin. Bahkan terkadang orang kafir pun faham, ini bulan Ramadan, pekerjaannya dikurangi, tapi gajinya tetap ya. Gajinya tetap, jangan khawatir, tidak dikurangi insyaallah. Itu orang kafir pun paham. Tapi kalau nggak dikasih gimana Ustaz? Nggak dikasih keringanan. Maka kita melihat contoh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Mereka berpuasa dan juga berjihad. Perang Badar terjadi di bulan apa? Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Ditambah lagi perang Tabuk, subhanallah. Perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Perjalanan ribuan kilometer dari Madinah ke negeri Syam. Tabuk itu ada di negeri Syam. Jauh, ribuan kilometer. Plus bulan Ramadan, plus musim panas. Musim panas luar biasa. Nah, kalau di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada para sahabat. Kenapa? Karena sedang safar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, "Mangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Tetapi sebagian sahabat ada yang tetap berpuasa, subhanallah. Sebagaimana penuturan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faminna shaim faminnal muftir wala ya'ibis shaimil muftir wala ya'ibil muftirus shaim." Kata Anas bin Malik, kami pernah bersafar bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. Faminna shaim faminnal muftir, ada di antara kami yang puasa, ada di antara kami yang berbuka. Tetapi di antara kami tidak ada yang saling mencela. Yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, yang berpuasa juga tidak mencela yang sebaliknya. Ini para sahabat ya, lagi puasa di musim panas, ditambah lagi safar. Safarnya bukan untuk jalan-jalan, safarnya bukan untuk pulang kampung, tapi safarnya untuk jihad. Subhanallah, mereka tetap berpuasa. Nah, ketika kita menengok sejarah para sahabat seperti itu, maka timbul semangat. Para sahabat aja jihad di bulan Ramadan. Saya baru ngangkat karung seperti ini aja udah nyerah. Saya nggak mau kalah. Saya berusaha untuk mencontoh sahabat radhiyallahu taala anhum sehingga semangat lagi. Kalau lelah istirahat. Boleh mandi nggak Ustaz? Boleh, silakan. Untuk mendinginkan badan, untuk mendinginkan kepala, diguyur dengan air atau mandi sekalian nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an matwiyatun biyaminih wal ardu jami'an qabdatuhu biyaminih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasannya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan pada hari kiamat bumi akan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was-samawati matwiyatun yaumal qiyamah, atau wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini wa subhanallahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Seluruh bumi akan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala dan langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang wa ma qadarullaha haqqa qadrihi di dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, beliau menyebutkan beberapa bentuk
seorang hamba manusia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Di antara yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah termasuk salah satu bentuk tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Begitu juga jika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul, maka sama saja mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Termasuk di dalamnya tidak mau menjalankan perintah Allah dan rasulnya, bahkan juga tidak mau menjauhi larangan Allah dan rasulnya. Termasuk tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan termasuk perintah Allah adalah puasa. Ketika ada orang yang muslim, kuat, sehat, tidak gila, sudah balik, tidak sedang safar, dan dia mampu, kakinya gelantungan di tempat makan. Paham ya Pak ya? Wartegnya yang kelihatan kakinya doang Pak. Lagi ngapain tuh? Lagi makan siang. Lagi makan siang. Kalau ditanya, Mas, agamanya apa Mas? Muslim. Kenapa nggak puasa? Aduh, nggak kuat Ustadz, panas, kerjanya berat. Subhanallah. Lebih berat mana sama perang di Tabuk? Waduh, saya nggak ikut perang Tabuk Ustadz. Jawabannya begitu Pak. Subhanallah. Maka kita katakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Dan ini bahaya saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain. Bahkan para ulama mengatakan tentang hukum orang yang tidak berpuasa dan dia meyakini bahwasanya puasa itu tidak wajib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk orang-orang yang terancam keluar dari agama Islam. Hati-hati. Kalau dia tidak meyakini puasa wajib tapi puasa gimana Ustaz? Sama saja. Dia tidak meyakini puasa Ramadan itu wajib tapi puasa. Kalau ditanya puasa apa Mas? Puasa sunnah. Puasa Ramadan dia tidak yakini kewajibannya tapi dia puasa sunnah. Subhanallah. Maka orang yang seperti ini juga termasuk kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah seorang muslim tadi yang memenuhi 6 kriteria atau 6 syarat tadi, maka dia wajib puasa di waktunya. Keluar dari persyaratan itu adalah orang kafir. Orang kafir tidak diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Ustadz, kalau dia mau puasa boleh nggak? Boleh nggak Pak? Orang kafir mau puasa Ramadan boleh nggak? Boleh-boleh aja ya, silakan. Silakan kalau mau puasa. Tapi dapat pahala nggak Ustadz? Tergantung. Apakah dia sebelum meninggal nanti masuk Islam atau tidak? Kalau dia sebelum meninggalnya masuk Islam, maka pahala-pahala yang pernah dilakukan dahulu Allah tetapkan, Allah tidak hilangkan. Subhanallah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata kalau misalnya Allah takdirkan dia mati dalam keadaan kufur, tidak memeluk agama Islam, maka pahala-pahala yang pernah dia lakukan Allah jadikan, Allah tampilkan di hadapan dia nanti pada hari kiamat, dan Allah jadikan debu-debu yang berterbangan. Artinya apa? Tidak bermanfaat sama sekali. Ma yugni ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat apa yang dia kumpulkan berupa harta dan apa yang dia usahakan. Ma'agna ma yugni anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat harta-harta yang dia kumpulkan dan juga apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan berupa apa? Berupa pekerjaan, berupa amal soleh, berupa anak. Itu semuanya apa yang mereka usahakan di muka bumi ini. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan amal. Terkadang orang kafir di bulan Ramadan juga semangat Pak. Jangan kalah semangat sama orang kafir ya. Kadang-kadang datang, Ustadz saya mau sumbang lampu, boleh Ustadz? Ke masjid, boleh.
Semua lampu yang di masjid ganti, Ustaz. Saya yang beliin. Subhanallah, ganti yang baru. Menyambut Ramadan. Luar biasa. Ustaz, saya yang menanggung di masjid ini untuk buka puasa ya. Setiap hari 50 kotak nasi siap makan untuk yang berbuka di masjid. Subhanallah. Kadang-kadang orang kafir seperti itu semangat Pak, luar biasa. Tapi apakah pahalanya nanti Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Tergantung. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ustadz, kalau misalnya dia masuk Islam di pertengahan hari di bulan Ramadan, apakah sisa hari yang ada dia wajib untuk berpuasa atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Apakah sisa hari yang ada dia wajib menahan diri dari makanan minum atau tidak? Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Misalnya ada orang kafir masuk Islam di waktu zuhur, habis sholat zuhur atau sebelum zuhur, dia mau masuk Islam. Berarti setelah zuhur dia sudah muslim ya. Dia sudah muslim. Apakah setelah zuhur sampai maghrib itu dia wajib menahan diri dari makan dan minum? Menurut pendapat yang pertama mengatakan wajib. Karena ketika itu dia termasuk min ahlil wujub, dari orang-orang yang termasuk sudah diwajibkan untuk berpuasa. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak ada niat di malam hari. Karena puasa Ramadan diwajibkan ada niat di malam hari. Dengan sahurkah atau dengan niat di dalam hati. Sedangkan orang kafir tersebut tidak ada niat di malam harinya. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh dadakan niatnya. Sebagaimana Nabi SAW sering melakukan hal tersebut. Di pagi hari tanya sama istrinya, wahai istriku ada makanan apa di pagi hari? Kata istrinya, tidak ada makanan wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu saya puasa. Niatnya dadakan. Ini puasa sunnah. Kalau puasa wajib di bulan Ramadan, wajib niat di malam hari. Allahu a'lam bishawab, yang lebih rajih bahwasanya dia tidak wajib. Tetapi dia wajib memperlihatkan dirinya menahan makan dan minum supaya tidak terjadi fitnah. Apalagi kalau sudah diumumkan dia sudah masuk Islam, dan hendaknya dia tidak makan dan minum di hadapan orang supaya tidak terjadi fitnah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah as-shogir, anak kecil. Fala yajibu alaihi siyam hatta yablugha. Anak kecil tidak wajib puasa sampai dia balik. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud serta Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasin." Pena diangkat dari 3 orang. Yang pertama anin naim hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua anis shogir hatta yakburo, dari anak kecil sampai dia besar. Dalam riwayat yang disebutkan anis shogir hatta yablugho, dari anak kecil sampai dia balik. Yang ketiga wa anil majnun hatta yufiqo, dari orang gila sampai dia sembuh. Nah, syahid di dalam hadis ini disebutkan Nabi mengatakan wa anis shogir hatta yakburo, dalam riwayat yang lain disebutkan hatta yablugho, dari anak kecil sampai dia balik, menunjukkan ketika anak itu belum balik tidak ada kewajiban dia berpuasa. Tetapi itu belum titik ya, masih ada lanjutnya. Tetapi bagi orang tua hendaknya mengajarkan anaknya berpuasa. Ketika dia sudah sanggup untuk menahan diri dari makan dan minum, maka hendaknya diajarkan berpuasa. Siapa yang mengajarkan? Orang tuanya, bukan gurunya di sekolah ya, orang tuanya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dahulu kanu yusawwimuna auladahum, sebagaimana penuturan para sahabat bahwasanya mereka biasa mengajarkan puasa kepada anak-anak mereka, sehingga mereka ketika sudah besar diperintahkan untuk berpuasa mudah. Kenapa? Karena sudah terbiasa.
Berbeda dengan anak yang tidak terbiasa puasa, Pak. Ketika mereka sudah besar disuruh puasa, sulit. Seperti ada pertanyaan, Ustadz, saya dulu itu ketika sudah balik sering tidak puasa, Ustadz. Kenapa, Mas? Karena orang tua nggak ngajarin saya puasa, dan saya pun baru tahu ketika saya baru ngaji saja. Berarti sudah berapa tahun Anda meninggalkan puasa? Oh, kurang lebih sekitar 6 tahun sampai 7 tahun, Ustaz. Apakah saya harus qada atau tidak? Subhanallah. 6 tahun sampai 7 tahun kali 30. Kalau dia nggak puasa sebulan. Dan dia tinggal di lingkungan yang buruk, teman-teman yang tidak terbiasa dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti tergoda. Yang namanya merokok, yang namanya minum, makan di siang hari di bulan Ramadan sudah biasa. Tidak ada malu. Tidak ada malu. Apakah saya harus qada semua, Ustaz? Apa yang harus kita jawab? Anda mampu nggak mengqada seluruhnya? Berat, Ustaz. 7 tahun kali 30 berapa, Pak? 210, kan begitu. 1 tahun berapa hari? 365. Hampir setahun ya. Ya, kurang lebih setengah tahun lebih ya. 7,5 tahun lebih lah ya. Subhanallah. Anda nggak sanggup untuk mengqada semuanya? Dicicil bisa nggak? Kalau dicicil ya satu hari bisa lah, Ustaz. Tapi berapa tahun, Ustaz? Karena begitu, subhanallah. Ya sudah, kalau Anda tidak mampu, berusaha mengganti dengan perbuatan baik. Apakah memberikan makan kepada orang miskin, ataukah Anda senantiasa puasa sunnah? Semoga yang Anda lakukan dari memberikan makan orang-orang miskin atau puasa sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan Anda di masa lampau. Dan hendaknya bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, jangan diulangi lagi. Sengaja meninggalkan puasa Ramadan, subhanallah. Jadi para sahabat dahulu biasa mengajarkan anak-anak mereka berpuasa dari kecil. Ketika mereka menangis gimana, Ustaz? Para sahabat biasa membuat mainan. Membuat mainan dari benang wol, minas suf, atau yang sejenisnya, atau dari rumput-rumputan yang kering diikat-ikat seperti menyerupai boneka-bonekaan, tapi nggak berbentuk ya, Pak ya, nggak berbentuk. Kalau zaman sekarang anak nangis dikasih apa, Pak? HP. Iya tidak? Iya. Soalnya nangis terus, Ustaz, udah kasih HP, cep, diem. Langsung diem tuh, subhanallah. Nah, kalau dibiasakan seperti itu khawatir berbahaya. Lebih baik ya, jangan. Kalau dia minta mainan, ya sudah kita buatkan mainan. Gak mau, Ustaz, anak zaman now itu kasih mainan dari jerami diikat-ikat gitu. Lagian nyari jeraminya nggak ada, Ustaz. Atau benang wol. Ya pintar-pintar antum lah, gimana caranya? Diajak jalan-jalan kayak naik motor, muter-muter sampai dia lupa. Panas, Ustaz, siang-siang. Ya antum yang lebih paham ya. Antum yang lebih paham. Asalkan jangan sampai memudaratkan anak. Kalau dikasih HP malah memudaratkan. Iya sih, anteng, lupa puasanya, tapi nanti keterusan mudarat. Yang rugi orang tua. Banyak kasus anak-anak kecil matanya buta karena radiasi HP. Bahkan ada yang sampai urat sarafnya putus atau konslet sehingga seperti anak idiot. Subhanallah, nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian disebutkan oleh para ulama tanda-tanda balik bagi anak itu seperti apa? Di antara tanda balik bagi anak laki-laki tentu saja ketika mereka yang pertama ihtilam. Ihtilam itu artinya keluar mani dengan cara mimpi. Dan ini perlu diberikan edukasi kepada anak-anak, pendidikan tentang apa itu mani, apa itu balik ketika mereka sudah memasuki masa-masa pubertas. Jangan sampai ditanya, "Nak, kamu udah balik belum?" "Emang balik apaan, Bi?" Waduh, belum paham dia. "Nak, udah keluar mani belum?" "Mani apaan, Bi?" Waduh, nggak ngerti dia. Oh, berarti belum. Tapi ada tanda-tandanya, Ustaz. Nah, di antara tanda yang kedua anak itu balik laki-laki itu
anak laki-laki balik adalah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan. Sebagaimana dikisahkan ketika di perang Khandaq, selesai perang Khandaq, Nabi SAW meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansor, untuk menghukum orang-orang dari Bani Quraidah karena mereka berkhianat, ingin membuka pintu dari gerbang Bani Quraidah agar orang kafir Quraisy masuk dari pintu itu. Nah, ini bahaya. Padahal Nabi dan para sahabat sudah susah-susah buat parit gitu ya, selama 1 pekan untuk menghalang supaya orang kafir nggak bisa langsung masuk ke dalam kota Madinah. Ini Bani Quraidah, orang Yahudi, mau coba buka gerbang untuk supaya orang kafir masuk ke dalam Madinah melalui pintu itu. Setelah perang usai, malaikat Jibril pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengepung benteng Bani Quraidah, dan akhirnya mereka menyerah. Nah, setelah mereka menyerah, keputusan untuk mereka diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Ansor. Kenapa demikian? Karena Sa'ad bin Mu'adz termasuk sekutunya Bani Quraidah. Sebelumnya ada Bani Qainuqa yang diusir oleh Nabi SAW dari Madinah, tidak dibunuh, diusir saja. Begitu juga Bani Nadir diusir oleh Nabi SAW. Karena mereka mencoba untuk membunuh Nabi SAW, mereka tidak dibunuh oleh Nabi SAW, diusir saja. Nah, Bani Quraidah ini pun demikian, berkhianat. Kata Nabi, wahai Sa'ad, putuskan. Apa kata Sa'ad? Tidak ada hukuman yang pantas untuk pengkhianat kecuali hukuman mati, wahai Rasulullah. Wahai Sa'ad, keputusan Anda disetujui oleh yang di langit. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah, hukuman pengkhianat pancung kepalanya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas bagi pengkhianat kecuali mati. Makanya Nabi mengatakan, meminta kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk menghormati Sa'ad bin Mu'adz, supaya jangan nanti ada anggapan, wahai Nabi, kok Bani Qainuqa dan Bani Nadir tidak dibunuh, diusir saja, kok Bani Quraidah dibunuh? Jangan sampai ada anggapan itu. Makanya Nabi menyerahkan keputusan itu kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, dan beliau pun sedang terluka parah, terkena panah di dadanya, dan darah tidak berhenti untuk keluar dari dadanya. Dan qadarullah, setelah itu beliau tewas. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu mati syahid. Akhirnya Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat untuk memeriksa anak-anak laki-laki, apakah mereka sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan mereka atau tidak. Kalau sudah tumbuh berarti dianggap sudah balik. Kalau sudah balik berarti mereka diizinkan ikut perang. Karena syarat untuk ikut perang adalah balik. Kalau belum balik nggak boleh ikut perang. Di antara tanda balik, tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Sehingga anak-anak yang sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya juga dieksekusi. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Ummu Atiyah Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Berdasarkan perkataan Atiyah Al-Qurazi radhiyallahu anhu, uridna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah, faman kana muhtaliman aw anbatat anatuhu kutila wa man la turika, rawahu Ahmad wan Nasa'i wa huwa sahih. Kata Atiyah Al-Qurazi, semoga Allah meridhoinya, kami dihadapkan atas Nabi SAW pada perang Bani Quraidah tahun ke-5 Hijriah setelah perang Khandaq. Kemudian Nabi SAW memerintahkan siapa saja yang sudah ihtilam atau telah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya agar dibunuh, agar dieksekusi. Waman la turika, dan siapa saja yang belum tumbuh bulu-bulu sekitar kemaluannya maka tidak dibunuh. Ustadz, numbuhnya baru bulu-bulu kecil, Ustadz. Apakah juga termasuk sudah dikatakan balik? Berarti sudah mulai awal-awal numbuh ya. Kalau awal-awal numbuh, wallahu a'lam bishawab, itu belum termasuk. Termasuk. Ini yang sudah mulai kelihatan bulu-bulunya sudah nampak jelas.
Ini yang kedua, tanda anak laki-laki itu balik. Yang ketiga, disebutkan oleh para ulama, jika sudah 15 tahun. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika di perang Uhud, beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut perang. Kemudian Nabi SAW tanya umurnya, berapa umurmu? 14 tahun. Kata Nabi SAW, tidak boleh ikut perang yang belum balik. Tidak boleh ikut perang yang belum balik. Nah, ketika di perang Khandaq, Abdullah bin Umar minta izin lagi, ditanya, berapa umurmu sekarang? 16 tahun. Karena perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah, Abdullah bin Umar umurnya berapa tadi? 14 tahun. Perang Khandaq tahun berapa? 5 Hijriah. Berarti Abdullah bin Umar umurnya berapa? 16. Selang 2 tahun ya. Selang 2 tahun. Nah, ketika di perang Khandaq, Nabi mengizinkan Abdullah bin Umar untuk ikut perang. Untuk menjadi menahan serangan orang-orang kafir yang mereka melemparkan anak panah, subhanallah. Dilemparkan anak panah, dilemparkan tombak dan seterusnya. Qadarullah, nggak ada yang bisa nembus pertahanan kaum muslimin di Madinah. Di Madinah itu, Pak, Madinah itu termasuk benteng yang kokoh. Karena di sebelah utara Madinah itu terdapat gunung-gunung batu. Gunung-gunung batu berwarna hitam dan lancip. Orang kafir menyerang dari arah utara Madinah nggak mungkin. Siapa saja yang melewati gunung itu pasti akan kelelahan. Arah timur dan arah barat pun tidak mungkin. Kenapa? Arah timur dan arah barat kota Madinah itu kebun-kebun kurma yang sangat luas. Nggak mungkin orang kafir menyerang dari arah timur ataupun barat. Maka hanya tinggal satu kemungkinan, arah selatan. Makanya Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk membuat parit di arah selatan yang kurang lebih lebarnya 5 meter, dalamnya 4 meter. Menggali sekeliling kota Madinah, lebar 5 meter, dalamnya 4 meter. Kenapa 5 meter, Ustaz? Supaya kuda Arab itu nggak bisa loncat, nggak bisa melompati parit tersebut. Paling banter kuda Arab lompat paling 3 meter, paling jauh 3 meter atau 3,5 meter. Sehingga ketika mereka berusaha untuk lompat pasti jatuh. Dan dalam sekitar 4 meter. Orang Arab tingginya paling maksimal 2 meter. 2 meter setengah juga udah jarang. Paling hanya satu orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau kalau naik kuda, Pak, naik kuda, duduk di kuda, kakinya napak di tanah. Kakinya napak di tanah. Kalau kita gimana? Gantung, Ustaz. Nah, gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau naik kuda, ini kuda Arab ya, Pak ya, bukan kuda poni. Bukan kuda Indonesia, bukan, kuda Arab tinggi. Ketika Umar bin Khattab naik kuda, duduk di kudanya, kakinya napak di tanah. Menunjukkan Umar bin Khattab sangat besar, sangat tinggi. Nah, setinggi-tingginya orang Arab paling 2,5 meter. Itu udah paling tinggi sekali, kan begitu. Sehingga mereka ketika ingin naik untuk melompati parit itu 4 meter, sulit. Kecuali kalau mereka bawa tangga. Walaupun ada juga yang berusaha naik dan berhasil ke pintu gerbang Madinah, sehingga mereka pun bertarung bersama kaum muslimin. Dan jumlahnya pun sedikit dan bisa diatasi dengan mudah oleh kaum muslimin ketika itu. Nah, di perang Khandaq Abdullah bin Umar dibolehkan ikut perang, dan ketika itu umurnya 16 tahun. Dari ketiga tanda-tanda balik ini yang dialami oleh anak laki-laki, dan itu yang umumnya terjadi, aglabiahnya seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan anak-anak zaman sekarang, anak laki-laki belum 15 tahun pun sudah ada yang balik. Atau baliknya terlambat, lebih dari 15 tahun. Faktor makanan, faktor lingkungan, faktor teman, faktor emosi, faktor psikologi, dan seterusnya, itu semuanya mempengaruhi anak itu
cepat atau lambatnya masuk ke masa balik. Adapun anak perempuan hanya bisa diketahui dengan satu hal, yaitu keluarnya darah haid. Dan keluarnya darah haid tidak dibatasi dengan umur. Terkadang anak perempuan ada yang balik umur 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun banyak. Bahkan mungkin ada juga yang umur 7 tahun sudah balik karena pengaruh tadi, makanan, lingkungan, teman, dan seterusnya. Atau mungkin pengaruh otaknya, kepribadiannya. Bahkan ada anak ABK, anak berkebutuhan khusus, umur 7 tahun sudah balik, sudah keluar darah haid. Tapi ini jarang. Ini jarang. Aglabiahnya ya mereka biasanya ketika sudah berumur 12 tahun atau yang lain. Aisyah radhiyallahu anha balik ketika umur 9 tahun. Balik ketika berumur 9 tahun. Nah, ketika anak itu sudah balik, maka sudah terkena beban taklif, beban hukum, wajib berpuasa. Jangan sampai kita ada mindset, ada keyakinan, ada pola pikir yang berbeda. Anak itu kalau belum 15 tahun berarti belum wajib sholat, belum wajib puasa. Tapi dia sudah haid. Haidnya misalnya umur 9 tahun. Ada keyakinan orang tua kalau belum 15 tahun belum wajib. Ini keyakinan yang salah. Berarti dari umur 9 tahun sampai 15 tahun ada sekitar 6 tahun dia nggak puasa, nggak sholat. Padahal sudah balik, Pak. Padahal dia sudah keluar darah haid. Maka ini yang bertanggung jawab orang tuanya. Apalagi kita tinggal di perkotaan besar. Media komunikasi informasi sangat mudah sekali kita dapatkan. Kecuali kita tinggalnya di gurun pasir sendirian. Tinggalnya di gunung, di hutan, nggak ada orang. Mungkin masih ada uzur. Mungkin. Tapi kalau kita tinggal di perkotaan, nggak ada lagi uzur untuk tidak tahu. Kenapa nggak tanya? Kan begitu. Kenapa tidak tanya? Ini yang kedua ya. Anak kecil tidak diwajibkan berpuasa sampai balik, tapi orang tuanya wajib mengajarkan dan membiasakan mereka berpuasa. Yang ketiga adalah orang gila, al-majnun. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita bacakan, rufi al-qalamu an salasin, pena diangkat dari 3 orang, diantaranya anil majnun hatta yufiqa, dari orang gila sampai dia sembuh. Dan ketahuilah gila itu ada 2 macam, ada 2 tipe. Gila yang permanen dan gila yang semi permanen. Kalau gila yang permanen berarti dia nggak sembuh-sembuh. Berarti dia tidak ada sama sekali kewajiban untuk puasa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia tidak memiliki dosa sama sekali. Karena dihukumi tidak taklif, tidak ada beban hukum sama sekali. Tapi ingat ya Pak ya, jangan disengajain gila. Ditanya, "Mas, ente gila ya?" "Iya." "Kok gitu?" jawabnya. Oh, berarti dia bisa paham tuh. Ada orang yang pura-pura gila. Kalau ada orang yang pura-pura gila, maka dia sengaja membebaskan diri dari beban hukum, maka tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dan dosa besar. Jadi gila yang permanen tidak ada kewajiban sama sekali untuk kena beban hukum. Yang kedua, gilanya semi permanen. Artinya apa? Kadang kumat, kadang sembuh, kadang kumat, kadang sembuh. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ketika dia sembuh wajib imsak, wajib menahan diri dari makan dan minum. Ketika dia kumat, ya kalau dia kumat orang gila gimana sih Pak? Makanan di sampahan aja dimakan ya. Berarti tidak ada taklif ketika dia sedang kumat. Tapi ingat, jangan dibuat-buat. Pas lagi sahur sembuh, jam 6 kumat sarapan. Kan begitu. Habis sarapan sembuh lagi. Jam 12 siang kumat lagi. Makan siang. Oh, berarti obatnya makan Ustaz. Gitu. Kalau habis makan sembuh dia. Subhanallah.
Ingat ya, bukan disengaja. Kalau disengaja maka dosa besar. Dosa besar. Kalau disengaja dosa besar. Yang keempat adalah al-harim. Al-harim atau al-haram. Artinya orang yang pikun. Allazi balagha al-hazayan wa saqata tamyizuhu fala yajibu alaihi siyam. Maka orang tua yang pikun tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa. Dan juga tidak wajib bayar fidyah. Tidak wajib berpuasa dan juga tidak wajib bayar fidyah orang tua yang pikun. Kenapa? Karena dia dihukumi sama seperti anak yang belum balik. Orang tua pikun itu sama kayak anak-anak, Pak. Pulang keluar rumah, keliling-keliling, pusing dia palanya. Rumah saya di mana ya? Kayak anak yang belum tamyiz. Belum tahu rumah, suka lupa. Makanya para ulama mewanti-wanti, ada obat pikun sebenarnya, Pak, tapi berupa pencegahan sebelum terjadinya. Apa itu obatnya? Baca Quran dari masa muda. Ketika kita masih muda, biasakan baca Quran, hafalin Quran semampu kita. Kalau kita mampu untuk bisa menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW, lakukan. Kalau kita terbiasa membaca Quran atau membaca hadis Nabi SAW, Allah akan jaga akal kita sehingga tidak terjadi pikun. Mau coba silakan, mumpung belum tua. Karena biasanya pikun itu terjadi di masa tua. Nggak ada masih muda udah pikun, nggak ada. Kecuali kalau konslet kan begitu ya, error, hang itunya. Nggak ada anak muda pikun. Biasanya pikun itu di masa tua. Dan ketika orang tua itu sudah pikun, kelakuannya seperti anak kecil. Seperti anak kecil yang belum tamyiz. Makanya para ulama menghukumi orang tua yang pikun tidak wajib puasa dan tidak wajib bayar fidyah. Tidak wajib puasa dan tidak wajib bayar fidyah. Ustadz, kalau dia mau puasa gimana? Silahkan, semampunya. Dan tanda-tanda orang pikun paham Pak ya? Biasanya dia mudah lupa. Bahkan namanya sendiri aja lupa. Pak, namanya siapa Pak? Kelalen aku. Namaku siapa yo? Orang Jawa. Saya lupa, nama saya siapa ya? Cuma nama sendiri lupa Pak. Kalau nggak diingetin dia lupa. Oh iya, nama saya kan ini ya, diingetin. Tapi kalau nggak diingetin lupa. Namanya sendiri aja lupa. Bahkan pakai sendal aja ketukar-ketukar. Sendal orang dipakai sebelah-sebelah, yang kanan yang di kiri yang di kanan, subhanallah. Kayak anak kecil persis. Seperti anak kecil. Oleh karena itu dihukumi orang yang seperti ini tidak wajib puasa dan tidak bayar fidyah. Ustadz, kalau kodok gimana Ustadz? Fidyah aja nggak wajib, apalagi kodok. Kan begitu ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-ajizu anis siyami ajzan mustamirran la yurja zawaluhu. Orang yang tidak mampu berpuasa selamanya tidak mampu berpuasa. Orang yang selamanya tidak mampu berpuasa seperti orang yang sudah tua renta tapi tidak pikun. Orang yang sudah tua renta tapi tidak pikun. Atau orang yang sakit yang potensi sembuhnya sangat kecil. Sakit menahun. Sakit berkelanjutan. Dia harus minum obat yang tiap hari harus diminum. Seperti orang hipertensi itu Pak, minum obatnya tiap hari tuh. Seperti orang penyakit kanker
bukan kanker ya, kanker. Kalau kanker beda lagi, yang lain, nggak punya duit ya. Kanker itu penyakit yang termasuk panjang historisnya dan potensi untuk sembuhnya sangat kecil. Maka ketika itu dia tidak wajib puasa, tapi wajib bayar fidyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ingat ya, orang tua yang tidak mampu berpuasa karena lambungnya sudah tidak kuat menahan lapar, dia harus makan dalam jangka waktu beberapa jam sekali. Orang-orang tua yang umurnya sudah lanjut usia. Begitu juga orang-orang yang sakit dan penyakitnya panjang, kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil. Maka dia cukup membayar fidyah saja, mengganti 1 hari yang dia tinggalkan dengan memberikan 1 orang miskin makanan siap makan. Bukan 1 hari dia tinggalkan kasih makan 3 kali. Salah. Kan kita makan sehari 3 kali, Ustaz. Iya, kalau nggak puasa. Nah, kalau kita puasa makan sehari paling sekali, sahur atau buka. Ini kemudahan Islam ya. Kemudahan Islam. Ingat, makanan yang siap makan, bukan sembako. Kadang-kadang kita memberikan, ada yang memberikan fidyah dengan sembako. Sembako isinya apa? Beras, minyak goreng, telur. Emang beras bisa digoreng? Bisa, Ustaz. Cuma jarang orang masak beras digoreng ya. Nah, biasanya ya harus ada lauknya. Paket lengkap siap makan. Tinggal kita beli nasi warteg kayak 1 bungkus lengkap dengan lauknya, atau nasi padang. Nah, kita berikan kepada 1 orang miskin sebagai pengganti 1 hari tidak puasa. Ustadz, ngasihnya kapan Ustadz? Ngasihnya nanti menjelang buka. Jangan siang-siang bolong dikasih. Khawatirnya nanti dia buka. Sama saja kita membuka pintu orang untuk berbuka sengaja. Khawatir malah dapat dosa. Kalau kita memberikannya ketika menjelang berbuka, diharapkan kita mendapatkan pahala double. Pahala fidyah dan memberi makan orang yang berpuasa. Dan diutamakan kita mencari orang miskin yang muslim dan berpuasa, supaya pahalanya lebih banyak lagi. Kalau memberikan kepada orang miskin yang kafir, boleh nggak Ustaz? Boleh saja. Tetapi yang lebih utama, yang didahulukan adalah yang muslim, yang berpuasa, yang sholat. Nah, supaya pahalanya lebih banyak. Karena makanan yang dia makan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan digunakan untuk bermaksiat. Dikasih kepada orang muslim tapi ahli maksiat. Jasadnya dia ketika sehat digunakan untuk berbuat maksiat. Khawatir kita malah menolong dia berbuat maksiat. Dikhawatirkan ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, cari yang muslim, yang puasa, yang sholat, yang baik, bukan orang yang buruk. Ustadz, boleh nggak kita rapel? Kita rapel misalnya 30 hari nih, kita beli 30 bungkus dibagi-bagikan langsung, boleh tidak? Jawabannya boleh. Atau kita berikan ke 1 orang itu saja tiap hari yang kita kenal. Tiap hari kita berikan kepada dia, menjelang buka kita kasih ke dia. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Mana yang lebih mudah? Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika sudah tua renta, umurnya sudah 100 tahun lebih, beliau mengundang 30 orang makan di rumahnya sampai kenyang sebagai pengganti puasa di bulan tersebut. Ini yang ke-5 ya. Yang ke-6, al-musafiru idza lam yaqsud bi safarihi at-tahayyula 'alal fitri. Musafir yang tidak berniat berbuka
sebagai hilah. Hilah itu artinya makar, tipu daya. Dia sengaja safar untuk supaya bisa buka. Orang yang safar dan dia niat safar karena emang butuh, bukan karena ingin menghindari apa? Puasa. Nah, orang yang safar benar-benar safar maka diberikan kemudahan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia boleh mengganti di hari yang lain alias qada. alias qada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa saja di antara kalian yang sakit atau safar, maka mengganti di hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Allah tidak menginginkan kesulitan. Yang mana yang lebih utama, Ustaz? Sekarang kan kalau kita safar itu mudah, nggak seperti zaman dulu. Dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu 3 hari jalan kaki. Berat. Apalagi Nabi SAW ketika di perang Tabuk berjalan dari Madinah menuju Syam sekitar 20 hari. 20 hari jalan kaki, bayangkan. Dan di musim panas. Ditambah lagi bulan itu musim panen kurma. Kurma itu Pak panen ketika di musim panas. Ketika di musim panas. Oh, kalau lagi musim kurma panen, enaknya di kebun kurma sambil makanin kurma muda. Dan biasanya di kebun kurma banyak air-air yang mengalir dan airnya dingin, segar untuk diminum. Nah, ini ujiannya kaum muslimin ketika di perang Tabuk. Makanya sebagian sahabat ada yang tidak ikut karena kena fitnah ini. Nah, ketika sedang safar, perjalanan luar biasa berat, mana yang lebih utama? Apakah melanjutkan puasa atau berbuka? Khilaf di kalangan para ulama dan mereka saling membawakan dalilnya. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajihkan yang lebih afdol bagi musafir al-ashal alaihi, yang paling mudah dia lakukan. Kalau dia puasa dalam keadaan safar itu dia mudah, artinya dia kuat untuk menahan diri dari makan dan minum, maka puasa lebih baik buat dia. Kenapa? Karena dia nggak punya hutang. Kalau dia berbuka di waktu safar, artinya dia berhutang nanti 1 hari. Dan dia harus ganti di hari yang lain. Begitu juga ketika dia tidak mampu untuk melanjutkan puasanya karena berat, jauh, dan seterusnya. Maka yang lebih mudah bagi dia berbuka, maka itu lebih utama untuk dia. Ustadz, kalau perbandingannya 50-50, sama antara mudah dan sulitnya, mana yang lebih utama? Yang lebih utama puasa. Apalagi zaman sekarang, Pak. Kita ke Solo naik pesawat cuma 50 menit lebih, nggak nyampe 1 jam. Yang penting ada fulus, kan begitu. Naik mobil, naik bis, alhamdulillah bis luar kota rata-rata pakai AC, nyaman, nggak ada yang bergelantungan berdiri. Kan begitu. Naik kereta pun demikian, nggak ada yang sampai di atas gerbong kayak zaman dulu ya, nggak ada, nggak boleh sekarang. Semuanya harus masuk dan harus duduk. Kalau naik motor gimana Ustaz? Naik kuda besi. Perjalanan dari Jakarta ke Jawa 12 jam naik motor. Kalau saya paksakan puasa bisa oleng tuh Ustaz. Kalau dia merasakan berat untuk berpuasa ketika itu, maka boleh berbuka. Dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak. Di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, inni lastu mislakum, aku tidak sama seperti kalian. Inni aisarukum, inni raqibun. Ketika di perang Tabuk, Nabi SAW melihat ada orang yang memaksakan diri untuk berpuasa, padahal dia sudah lemah, tidak sanggup untuk melanjutkan puasa. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan dia berbuka, kasih dia minum, suruh berbuka, tetapi dia tidak mau untuk berbuka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inilah tumislakum, aku tidak sama seperti kalian. Artinya apa? Nabi SAW diberikan kemampuan 2 kali lipat manusia biasa. Makanya Nabi mengatakan, inilah tumislakum, aku tidak sama seperti kalian. Ini aisarukum, dan aku orang yang paling mudah dalam safar ini. Kenapa? Nabi SAW naik kendaraan, sedangkan sahabat yang lain jalan kaki. Ini raqibun, kata Nabi SAW, saya naik kendaraan, sedangkan kalian jalan kaki. Yang mau berbuka silakan. Kemudian mereka pun ternyata masih menolak, nggak mau berbuka. Fasana Rasulullah SAW fakhizahu fanazala fasyariba wa syariban nas. Akhirnya Nabi SAW pun turun dari kendaraannya, kemudian minum, dan para sahabat pun minum, berbuka. Wa makana yuridu an yashroba, padahal Nabi SAW tidak mau berbuka ketika itu. Dan sahabat pun demikian, mereka tidak mau berbuka. Tapi Nabi SAW melihat para sahabat ini udah lemah nih, bahaya kalau dilanjutkan. Bisa apa? Dehidrasi, bisa pingsan. Perjalanan panjang, panas luar biasa, gurun pasir. Kalau dipaksakan puasa, mudorot. Makanya Nabi perintahkan untuk berbuka, walaupun mereka tidak mau berbuka. Adapun hadis yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa di waktu safar dan melihat ada sahabat-sahabat yang tetap memaksakan diri untuk berpuasa di waktu safar yang sangat berat, Nabi mengatakan ulaikal usad, mereka itu orang-orang yang bermaksiat, Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan demikian kepada sahabat-sahabat yang dirinya lemah. Ketika safar, mereka memaksakan diri untuk tetap berpuasa. Maka Nabi katakan ulaikal usad. Adapun sahabat-sahabat yang mereka kuat berpuasa di waktu safar, Nabi enggak mengatakan demikian. Ini menunjukkan, kata para ulama, ketika kita sedang safar, mana yang lebih mudah buat kita. Jangan memaksakan diri. Dan jangan juga bermudah-mudahan dalam masalah ini. Saya safar, buka aja lah. Padahal safarnya mudah, naik pesawat 1 jam sampai. Udah gitu dijemput naik mobil pakai AC, sampai rumah selesai. Paling 2 jam sampai kampungnya, kan begitu. 2 jam atau 3 jam dari sini ke bandara, kemudian pesawat 1 jam, kemudian dari bandara ke rumahnya dia kurang dari 1 jam, nggak nyampe 3 jam sudah sampai di kampung halaman. Subhanallah. Tapi dia berbuka, padahal perjalanan mudah. Tapi dia lagi sakit, Ustaz. Itu beda lagi sudah. Berarti bukan karena safarnya, tapi karena sakit. Nah, orang yang sakit boleh untuk berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ke-6. Jadi yang harus diperhatikan, mereka yang diberikan rukhsah untuk boleh berbuka di waktu safar adalah safar yang benar-benar dibutuhkan, bukan safar untuk menghindar dari puasa. Kalau ada orang yang safar sengaja menghindari puasa supaya dia tidak berpuasa dan bisa berbuka, dosa besar. Ini dosa besar. Yang ketujuh,
Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Baik, yang ketujuh adalah al-maridu alladzi yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang diharapkan bisa sembuh. Orang yang sakit yang diharapkan bisa sembuh. Orang yang sakit diharapkan bisa sembuh. Ini ada tiga keadaan. Yang pertama, an la yashqa alaihi shaum wa la yadurruhu. Sakitnya tidak menyulitkan dan tidak memudaratkan. Sakitnya tidak menyulitkan dan tidak memudaratkan. Artinya sakit ringan, Pak. Flu ringan, batuk ringan gitu ya. Maka orang yang seperti ini tetap wajib puasa. Orang yang seperti ini tetap wajib puasa. Tidak ada alasan. Jangan sampai kayak anak kecil. Mas, kenapa nggak puasa? Lagi pilek Ustadz. Masya Allah, pilek sedikit aja udah nggak puasa. Ya, orang yang seperti ini tetap wajib puasa karena sakitnya tidak memberatkan dan tidak memudaratkan. Yang kedua, sakitnya memberatkan dia, tetapi bisa memudaratkan. Artinya, kalau dia sedang sakit dan dia paksa puasa, maka kesembuhannya bisa tambah lama, bisa memudaratkan puasanya tersebut. Bahkan mungkin bisa tambah parah sakitnya, dan dia butuh perawatan. Berupa apa? Berupa diinfus. Otomatis ketika itu dia boleh berbuka dan mengganti di hari yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang sakit dan dia diwajibkan untuk mengqada adalah sakit yang memberatkan dia kalau berpuasa dan bisa memudaratkan dia kalau dia paksakan puasa. Maka dia boleh berbuka dan mengganti di hari yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala suka untuk diambil rukhsahnya. Kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsasuhu. Allah Subhanahu wa taala itu suka untuk diambil rukhsahnya. Jangan memaksakan diri. Terkadang ada orang yang seperti ini, Mas. Dia sakit parah sampai lemah, berbaring, tidak mampu bangun. Tapi dia paksakan untuk berpuasa. Akhirnya badannya tambah lemah, sehingga mengakibatkan dia harus dirawat dan waktu masa penyembuhannya jadi semakin lama.
seharusnya paling 3 hari gitu ya, butuh istirahat karena mungkin gejala tipes atau yang lain. 3 hari diinfus, insya Allah bisa sehat kembali dengan izin Allah. Tapi dia paksakan dirinya untuk berpuasa, sehingga proses penyembuhannya malah tambah panjang, malah tambah lama. Yang ketiga adalah sakit yang memudorotkannya jika berpuasa. Jika dipaksakan berpuasa bisa mengakibatkan kematian. Maka orang yang seperti ini tidak boleh puasa. Seperti orang-orang yang sakit la yurja bur'uhu, tidak ada potensi untuk bisa sembuh. Artinya sakitnya berkepanjangan, sakitnya menahun. Sakitnya menahun. Maka orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja. Sebagaimana tadi sudah kita bahas ya. Ustadz, kalau sakitnya di pertengahan bulan Ramadan, kemudian di siang hari bulan Ramadan ternyata sembuh, apakah dia wajib menahan diri dari makan dan minum di hari yang tersisa? Pertanyaan seperti ini sama seperti yang masuk Islam di tengah-tengah hari tadi. Ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib menahan diri di hari yang tersisa. Ada yang mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak ada niat di malam hari. Allahu a'lam bishawab. Sama ya. Kemudian yang ke-8, tipe orang yang ke-8 adalah al-haid wan nufasa, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada para wanita, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi rajulil hazimi min ihdakunna. Saya tidak pernah melihat ada orang yang akalnya kurang dan agamanya kurang yang bisa menjatuhkan lelaki yang kuat daripada seorang dari kalian para wanita. Kemudian para sahabat bertanya, manuksanu aklina wa dinina ya Rasulullah. Apa kekurangan akal kami dan agama kami wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, alaysa syahadatu al-mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian wanita itu setengah dari persaksian wanita lelaki? Qulna bala. Para sahabat mengatakan iya. Fadzalika nuqsanu aqliha. Itulah kurang akalnya wanita. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah kalian jika haid tidak boleh puasa dan tidak boleh salat? Para sahabat mengatakan iya. Fadzalika min nuqsani diniha. Itulah kekurangan agamanya. Muttafaqun alaihi. Jadi haid adalah darah yang keluar secara tabiat bagi para kaum wanita. Tabi'i, dan itu merupakan pembersih dari rahim. Jadi kalau wanita keluar darah haid berarti Allah sedang membersihkan rahimnya. Makanya ketika seorang yang cerai misalnya, maka dia harus menunggu apa? Masa iddah. Berapa kali? Salah satu kuru, 3 kali kuru. 3 kali kuru diperselisihkan oleh para ulama, apakah 3 kali haid ataukah 3 kali suci. Wallahu a'lam bishawab, yang benar 3 kali suci. Jadi haid suci dihitung 1, haid suci 2, haid suci 3. Nah, salah satu kuru sampai suci yang ketiga kalinya.
Kalau haidnya normal biasanya 3 bulan ya, 3 bulan. Nah setelah itu dia boleh menikah kembali dengan lelaki yang lain dengan akad yang syar'i yang sah. Maka dia tidak boleh berpuasa dan dia wajib mengqadha di hari yang lain sejumlah haid yang ditinggalkan. Ustadz, haidnya nggak teratur Ustadz. Ingat, tanda berhentinya haid ketika sudah terlihat quswatul baydha, cairan berwarna putih. Ini yang diketahui sama kaum wanita ya. Kalau bapak-bapak tahu ya bagus, alhamdulillah, berarti sudah pernah belajar. Dan perlu belajar juga ketika istrinya tanya, "Mas, saya sudah berhenti belum ya haidnya?" Coba lihat, udah keluar warna putih belum? Belum, masih coklat. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru untuk mandi. Bisa jadi itu belum selesai. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan terburu-buru sampai melihat quswatul baydha, cairan berwarna putih. Nah, kalau sudah keluar cairan berwarna putih berarti sudah selesai. Silakan mandi. Silakan mandi. Ustadz, udah keluar quswatul baydha, keluar lagi Ustadz. Lihat darahnya. Darahnya merah kehitam-hitaman atau merahnya merah segar. Kalau merahnya merah segar, itu bukan darah haid. Ada kemungkinan ada urat yang terluka. Dan itu darah istihadah. Ketika keluar darah istihadah warnanya merah segar, tetap wajib puasa, tetap wajib sholat. Tapi kan keluar terus Ustaz, dibersihkan dulu, kemudian ditutup pakai pembalut. Sebagaimana para sahabat zaman dahulu melakukan demikian. Tapi zaman dulu nggak ada pembalut ya. Zaman dulu pakai kain. Nabi SAW perintahkan untuk membersihkan kemaluannya dan ditutup menggunakan kain supaya darahnya tidak keluar terus, tidak membasahi pakaian sholat atau tempat sholat. Setiap mau sholat dibersihkan, dan boleh juga sholatnya di akhir waktu dan di awal waktu. Misalnya zuhur dan asar, zuhurnya di akhir waktu dan asarnya di awal waktu, supaya dia tidak mandi setiap mau sholat. Kan repot Pak ya. Setiap mau sholat mandi, setiap mau sholat mandi untuk membersihkan darah istihadahnya, dan itu keluar terus. Nah, dia juga bisa usahakan untuk berobat. Kenapa? Kok bisa keluar darah itu? Kok bisa luka? Kenapa? Ada kemungkinan dari alat KB berupa spiralnya kah atau apalah yang menyebabkan itu ya. Itu bisa terjadi. Tapi kalau darahnya merah kehitam-hitaman, bau amis, itu darah haid lagi. Kan udah mandi saat udah sholat, iya, setelah keluar quswatul baydhanya sudah berhenti dia sholat puasa. Ternyata di tengah hari di waktu zuhur keluar lagi, ya sudah, berarti tidak boleh melanjutkan puasanya karena itu darah haid. Ada kemungkinan tidak teratur. Ustadz, boleh nggak minum obat supaya menghentikan darah haid di bulan Ramadan? Tergantung. Sebagian ulama mengatakan jika obat itu memberikan mudarat maka jangan, nggak boleh. Ada wanita-wanita yang nggak cocok minum obat seperti itu, malah haidnya tidak teratur, bahkan menimbulkan penyakit baru. Karena darah haidnya di rahim ditahan Pak. Kalau darah haidnya ditahan di rahim, itu bisa membusuk, bisa menyebabkan menjadi bakteri, dan malah bisa membahayakan. Ada sebagian wanita yang seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak terjadi apa-apa dan haidnya lancar-lancar saja setelah itu, maka insya Allah tidak apa-apa. Dan ini butuh konsultasi dokter. Ini butuh konsultasi pihak-pihak yang paham tentang masalah ini. Jangan asal ya. Maka secara tabi'i darah itu keluar, dibiarkan keluar. Tinggal mengganti di hari yang lain. Begitu juga nifas. Nifas yang paling panjang menurut pendapat yang saya ketahui 40 hari.
Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i nifas yang paling panjang itu sampai 40 hari. Setelah 40 hari darah itu masih keluar, berarti itu bukan darah nifas, tapi itu darah istihadhah. Setelah 40 hari masih keluar, berarti itu darah istihadhah, bukan darah haid. Maka ketika itu dia boleh mandi dan boleh puasa ataupun sholat. Jika mampu dia berpuasa, berpuasa. Nah, kalau wanita haid dia wajib qada. Karena asalnya adalah qada. Adapun wanita nifas, dan nanti kita akan bahas yang ke-9 adalah wanita yang menyusui dan hamil. Yang ke-9 adalah wanita yang menyusui dan wanita hamil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, Innallaha wada'a anil musafir syatras salat wa anil musafir wal hamil wal murdi wa as-sauma awis siyam, akhrajahul khamsah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi musafir untuk meringkas salat yang rubaiyah menjadi 2. Salat-salat yang boleh dikosor adalah salat-salat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Boleh diringkas menjadi 2. Adapun salat subuh dan salat maghrib nggak boleh dikosor. Udah 2 rakaat dikosor, jadi berapa, Pak? Jadi 1 ya. Kalau maghrib 1,5 dikosor jadi 1,5. 3 rakaat dikosor jadi 1,5, nggak boleh. Yang boleh dikosor adalah sholat rubaiyah yang 4 rakaat menjadi 2, dan harus urut dilakukan. Misalnya kita mau sholat zuhur asar jamak qasar jamak takhir, ditarik zuhurnya di waktu asar, maka tetap harus sholat zuhur dulu 2 rakaat, baru asar 2 rakaat. Ustadz, kalau kita ikutin imamnya rawatib di masjid yang kita sedang safar, dia kan sholatnya sholat asar, Ustadz. Iya, nggak apa-apa dia sholat asar, kita niatkan di dalam hatinya kita sholat zuhur, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, kita ikut dia berjamaah. Dia duduk tahiyat awal di 2 rakaat, kita juga tahiyat akhir, niatnya qasar. Dia bangun, kita salam, sholat zuhurnya selesai. Kemudian kita bangun lagi, takbir, niat sholat asar. Dia salam, kita salam bareng. Mudah ya, mudah. Kalau misalnya kita masbuk ya tinggal tambahkan yang kurang. Tinggal tambahkan yang kurang. Dan bagi wanita yang hamil, wanita yang menyusui juga diberikan rukhsah untuk tidak puasa. Yang hukum asalnya mereka wanita yang nifas, menyusui dan wanita hamil asalnya adalah qada, mengganti di waktu yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yalzamuhal qada bi adadil ayyamil lati aftarat hina yatayassaru laha dzalik wa yazulu anhal khauf kal maridi idza bari'a. Diwajibkan dia mengqada sebanyak hari yang dia tinggalkan jika mudah melakukannya. Jika mudah melakukannya. Bagi wanita haid mungkin mudah, tapi wanita yang nifas setelah melahirkan karena dia harus menyusui, ataupun wanita hamil yang dia mengkhawatirkan janinnya dan mengkhawatirkan dirinya, jika berpuasa dia bisa lemah, bisa memudaratkan dia dan janinnya, maka ketika itu menurut pendapat yang lebih meringankan adalah cukup bayar fidyah saja. Cukup membayar fidyah saja. Apalagi ada tipe-tipe wanita, Pak, kalau lagi hamil itu lemah luar biasa. Lemah luar biasa. Dan hamil itu 9 bulan.
Kalau ada 10 bulan ya lebih ya. Soalnya udah habis nih Pak. Udah suruh berhenti Pak. Masya Allah. Dia apa namanya? Lemah. Bahkan teman istri saya ada yang hamil 9 bulan diinfus. 9 bulan diinfus. Subhanallah. Selama hamil dia harus diinfus. Dan itu memberatkan kalau dia qada. Setelah melahirkan dia harus menyusui dan lemah pula. Dan menyusui selama 2 tahun sempurna. Bayangkan kalau dia harus qadanya kapan? Setelah 3 tahun baru harus qada, ini memberatkan. Iya kalau nggak hamil lagi. Habis lahiran 2 tahun menyusui, hamil lagi. Subhanallah. 2 tahun sekali hamil, dan ini pasti sangat-sangat memberatkan sekali. Oleh karena itu pendapat yang lebih meringankan adalah dia bayar fidyah saja. Jika keadaannya seperti itu. Jika keadaannya seperti itu, dia cukup bayar fidyah saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir. Yang terakhir adalah orang-orang yang dibolehkan berbuka jika darurat. Jika darurat. Seperti orang-orang yang kerjanya penyelamat manusia ketika ada musibah. Seperti misalnya penjaga pantai atau pemadam kebakaran misalnya. Ketika dia sedang bekerja berpuasa, ternyata ada orang yang tenggelam atau ada kapal terbalik dan dia harus menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Dia harus berenang. Berenang itu butuh fisik yang kuat. Nah, ketika dia ingin menolong orang tersebut, dia makan dulu, berbuka terlebih dahulu supaya dia mempersiapkan fisiknya supaya kuat menolong orang, maka dibolehkan ketika itu dia berbuka dan wajib mengganti di hari yang lain. Begitu juga orang yang kerjanya sebagai pemadam kebakaran, maka dibolehkan ketika itu dia berbuka ketika menolong orang yang sedang membutuhkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dia 10 tipe-tipe manusia yang ada di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan satupun juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan pahala kita di bulan Ramadan dan memberikan rizki kepada kita, dipertemukan dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Naam. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada pertanyaan? Ada? Cukup? Iya, cukup ya. Ini nggak ada pertanyaan karena kasihan atau gimana? Masya Allah. Nggak ada pertanyaan ya? Masya Allah. Ya udah. Iya, padahal Pak, satu aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kadang-kadang palanya dibasahin, bajunya dibasahin, tapi dia tetap berpuasa karena untuk menghindari hawa panas itu kan dia terjadi dua. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Boleh ya Pak ya? Sebagaimana tadi ya, jazakallah khair. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, boleh dia mendinginkan diri dengan mandi atau mengguyur kepalanya dengan air.
Asalkan yang tidak boleh apa? Diminum. Digoyorkan sambil mangap mulutnya, nggak boleh. Masuk ke dalam tenggorokan batal kalau sengaja. Kalau sengaja. Atau dia masuk ke dalam bak, dia kumpulkan air di dalam bak, kemudian dia berendam di situ. Boleh. Ustadz, kalau kentut gimana Ustadz? Kentut di dalam air. Allahu a'lam bishawab, yang rajih dia tidak batal. Walaupun ada yang mengatakan kalau kentut kan keluar udara di dalam air. Kalau keluar udara di dalam air pasti ada air yang masuk, Ustadz. Iya, menurut pendapat yang saya ketahui, bahwasanya tidak batal. Karena yang membatalkan itu adalah berupa makanan dan minuman yang masuk melalui jalur makan. Melalui jalur makan alias kerongkongan. Ya, kalau dubur bukan tempat jalur makan, itu tempat pembuangan. Tempat pembuangan. Jadi boleh ya, Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Jika orang tua di bulan Ramadan berpuasa tapi tidak bisa 1 bulan full, beliau belum sempat membayar hutang puasa karena meninggal. Apakah hutang puasa orang tua kita dibebankan kepada anaknya masih hidup? Ya. Jazakallahu khair. Orang tua yang sempat berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia tidak full. Nah, dihitung tidak fullnya berapa hari? Lupa Ustadz, dikira-kira. Qadarullah belum sempat bayar hutang, meninggal dunia. Maka yang wajib membayarkan hutangnya adalah ahli warisnya. Ahli warisnya membayarkan hutang puasa yang ditinggalkan. Kenapa? Karena beliau meninggal setelah bulan Ramadan usai, dan beliau termasuk orang-orang yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, tapi tidak full karena mungkin haid ataupun sakit ya, yang harus mengganti di hari yang lain. Kecuali kalau misalnya dia nggak puasa karena orang tua yang sudah tua renta, yang tidak sanggup berpuasa dan hanya membayar fidyah saja, maka digantinya pun dengan membayar fidyah. Tapi kalau orang tuanya tersebut, dia termasuk orang-orang yang diwajibkan puasa dan mampu untuk berpuasa, dan dia diwajibkan untuk mengqada di hari yang lain, qadarullah bulan Ramadan usai, beberapa pekan atau beberapa bulan setelah itu dia meninggal dan belum sempat membayar hutangnya, maka ahli warisnya yang membayarkan hutang puasanya. Tinggal dihitung berapa hari, dikira-kira. Oh, misalnya 10 hari. 10 hari yang membayarkan hutangnya ahli warisnya, tinggal dihitung ahli warisnya berapa orang. Misalnya ahli warisnya 5 orang, ya sudah 2 hari dibagi-bagi, boleh dibagi-bagi 1 orang 2 hari, 1 orang 2 hari, itu mencukupi insya Allah. Atau misalnya yang mau mengerjakan 1 orang saja, ya sudah nggak apa-apa kalau dia mampu. Kalau dia mampu, sebagian anaknya ada yang nggak mau, misalnya, saya emang nggak mau kan saya nggak ada kewajiban, tapi dapat harta warisan mau, kan begitu. Ini anak yang bagaimana, Pak? Seperti ini, subhanallah. Maka ahli warisnya yang membayarkan hutangnya, tinggal dihitung. Berbeda kalau misalnya dia meninggal di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan. Misal dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan dia puasa. Tanggal 11 sampai tanggal 15 Ramadan dia tidak berpuasa karena sakit. Dan sakitnya ada kemungkinan bisa sembuh. Berarti dia apa? Qada. Qadarullah meninggal. Karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ya, meninggal. Maka yang wajib dibayarkan hutangnya berapa hari? 5 hari saja. Adapun sisanya 16 hari ke-16 sampai hari ke-30 itu tidak dihitung karena beliau sudah meninggal di tanggal 15 Ramadannya atau di tanggal 16 Ramadannya. Dan seorang yang meninggal di bulan Ramadan
kita harapkan sebagai husnul khotimah. Demikian ya Pak ya. Semoga yang kita bahas bermanfaat untuk saya pribadi dan semua hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk beramal di bulan Ramadan dengan amal-amal yang soleh, dan Allah terima amal kita dan kita ikhlas menjalankannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khotimah, diberikan ketakwaan di dalam hati kita, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan dari perut yang tidak pernah kenyang, dijauhkan dari hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.